Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semua yang sholi dan sholihah, baik itu kelas 4A maupun 4B, siswa-siswi SD Ta'aliza. Semoga kalian di rumah bersama keluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dalam lindungan Allah ya. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi pada pelajaran tematik bersama Bu Fitria. Dan materinya masih di tema 6 ya. Sebelum belajar, seperti biasa, Ibu ingin memberikan anjuran kepada kalian untuk senantiasa membiasakan berdoa terlebih dahulu. Kemudian kalian juga bisa melaksanakan ibadah-ibadah sunnah lainnya seperti sholat duha, murojaah, membantu orang tua, kemudian bisa juga dengan berolahraga pagi ya. Nah, untuk itu sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khadai bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Baik. Pada pertemuan kali ini, materi yang Ibu akan bahas adalah masih di tema 6. Pelajarannya yaitu pelajaran IPS mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik ya. Selamat menyimak pelajaran hari ini. Baik, materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini adalah mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Nah, pemanfaatannya itu untuk sumber daya alam ada beberapa. Di sini Ibu beri 6 pemanfaatan sumber daya alam, mulai dari hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil peternakan, hasil laut, hasil hutan, dan hasil pertambangan. Baik, kalau kalian masih ingat pada pembelajaran tema yang sebelumnya atau tema yang saat semester lalu mengenai sumber daya alam, di sini Ibu akan mereview sedikit atau mengulang kembali sedikit mengenai sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan segala hasil bumi ya yang ada di bumi ini yang dapat kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, sumber daya alam ini terdiri dari 2 ya, atau dibagi menjadi 2. Ada yang sumber daya alam terbarukan dan ada sumber daya alam tidak terbarukan. Perbedaannya dari kedua sumber daya alam tersebut adalah kalau sumber daya alam terbarukan berarti sumber daya alam tersebut adalah sumber daya alam yang tidak habis dipakai meskipun digunakan berkali-kali. Karena apa? Karena jumlahnya berlimpah. Ya, kalau kita gunakan dia akan ada lagi, kita gunakan dia akan ada lagi, ya. Nah, untuk sumber daya alam tidak terbarukan berarti kebalikannya, yaitu sumber daya alam yang keberadaannya akan habis ketika digunakan terus-menerus. Ya, contohnya ada barang tambang. Nah, untuk yang sumber daya alam terbarukan di sini dibagi 2 lagi jenisnya. Ada sumber daya alam hayati dan ada sumber daya alam non hayati. Untuk sumber daya alam hayati, contohnya ada hewan dan tumbuhan.
Kemudian yang non hayati contohnya ada tanah, air, udara, kemudian sinar matahari ya. Kemudian untuk sumber daya alam yang tidak terbarukan. Nah, ini dibagi menjadi 3. Ada bahan tambang mineral logam, contohnya ada biji besi, nikel, emas, tembaga, timah, dan bauksit. Kemudian yang kedua ada bahan tambang mineral, bukan logam. Kalau tadi yang mineral logam, kalau sekarang yang bukan logam, contohnya ada batu kapur, pasir, kaolin, asbes, mika, tanah liat, dan intan. Kemudian yang ketiga ada bahan tambang sumber energi. Contohnya ada minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Ya, itulah sedikit Ibu mereview materi tentang sumber daya alam yang pernah Ibu sampaikan saat semester sebelumnya ya. Baik, sekarang kita masuk di pemanfaatan sumber daya alam itu sendiri. Yang pertama di sini ada pemanfaatan hasil pertanian. Ya. Hasil pertanian itu dimanfaatkan biasanya untuk diolah menjadi berbagai jenis makanan atau bisa digunakan untuk kita sebagai sandang pangan ya. Contohnya apa di sini? Di sini ada padi, bisa kita olah menjadi beras, kemudian dijadikan nasi dan kita makan. Jagung juga bisa menggantikan beras ya. Kemudian biasanya wilayah pertanian itu banyak ditemukan di daerah dataran tinggi karena tanaman pertanian tumbuh dengan baik di daerah yang sejuk ya. Jadi pemanfaatan hasil pertanian itu biasanya digunakan untuk sandang pangan ya, untuk makan sehari-hari ya. Kemudian yang kedua ada pemanfaatan hasil perkebunan. Nah, hasil perkebunan ini bisa juga digunakan untuk membuat makanan atau minuman sebagai bahan ya, bahan untuk membuat makanan dan minuman. Bisa juga untuk bahan baku obat-obatan atau bahan baku industri. Nah, di sini contohnya untuk hasil perkebunan itu ada kopi, kemudian teh ya. Kopi, teh itu bisa dijadikan bahan minuman ya. Kemudian ada tanaman obat ya. Itu bisa dijadikan bahan baku obat-obatan ya, obat tradisional. Kemudian ada juga buah dan sayuran. Nah, buah dan sayuran ini bisa kita gunakan untuk bahan makanan kita sehari-hari atau biasanya di industri juga bisa dibuat untuk membuat olahan makanan yang instan misalkan ya. Jadi minuman jus yang dalam kemasan atau yang lainnya ya. Kopi dan teh juga seperti itu, bisa digunakan sebagai bahan baku industri makanan ya, industri minuman seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah pemanfaatan hasil peternakan. Nah, hewan yang dapat kita ternak itu contohnya ada sapi, ada ayam, ada kambing, ada kuda, dan lain sebagainya. Di sini Ibu beri contoh ada sapi. Sapi itu dapat dimanfaatkan dagingnya ya. Dagingnya bisa digunakan untuk membuat makanan berupa bakso, sosis atau lainnya. Kemudian ada juga dari sapi dihasilkan namanya susu. Susu sapi bisa kita olah lagi menjadi misalkan yogurt, keju, dan lain sebagainya, atau bisa langsung kita minum ya. Kemudian ada kulit sapi, itu bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat pakaian, membuat mebel, membuat sepatu, dan lain sebagainya ya. Kemudian ada hewan yang diternakan itu contohnya ada ayam dan bebek. Nah, ayam dan bebek ini dapat dimanfaatkan telur dan dagingnya
ya sebagai bahan makanan. Untuk bulunya biasanya ada yang memanfaatkannya untuk membuat alat rumah tangga seperti kemoceng atau membuat kok dari kok bulu tangkis ya. Seperti itu. Inilah pemanfaatan hasil peternakan. Atau contoh yang lain seperti kuda. Kuda diternak bisa kita ambil tenaganya ya. Oke. Selanjutnya nomor 4 ada pemanfaatan hasil laut. Nah, hasil laut itu banyak, ada ikan, ada kerang, ada rumput laut, udang, dan lain sebagainya ya. Ikan, kerang, dan rumput laut merupakan hasil laut yang sering dimanfaatkan oleh manusia. Ikan dapat diolah menjadi makanan. Kemudian kerang mutiara dapat diolah menjadi perhiasan. Nah, kerang mutiaranya diambil untuk dibuat perhiasan ya. Kemudian ada rumput laut dapat diolah menjadi makanan dan dapat juga dijadikan bahan kosmetik ya. Biasanya bahan kosmetik juga ada yang mengandung rumput lautnya. Kemudian dijadikan obat-obatan bisa. Nah, ada juga obat-obatan yang cangkangnya terbuat dari rumput laut ya. Itulah pemanfaatan hasil laut. Ini sebagian contohnya saja ya. Kemudian selanjutnya ada pemanfaatan hasil hutan. Nah, hutan dapat menghasilkan kayu dan non-kayu. Kayu diolah menjadi bahan industri. Contohnya, hasil non-kayu itu ada madu hutan, ada juga dan hutan dapat dijadikan objek wisata. Nah, kalau yang non-kayu ya, kalau yang kayu tadi dapat diolah menjadi bahan industri. Ya, dari kayu seratnya diambil bisa menghasilkan kertas, tisu ya, dan lain sebagainya. Nah, dari kayu juga bisa dihasilkan apa? Mebel ya, untuk buat lemari, membuat meja, kursi, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang non kayu itu hasilnya contohnya madu hutan. Kemudian ada juga dijadikan objek wisata. Baik, selanjutnya ada pemanfaatan hasil pertambangan. Nah, hasil pertambangan dapat dijadikan bahan bakar kendaraan bermotor, bahan bangunan, perhiasan, dan obat ya. Nah, hasil pertambangan ini merupakan salah satu contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi kalau sudah diambil dia akan habis ya. Kalau yang pemanfaatan sumber daya alam yang sebelumnya tadi itu masih bisa diperbarui ya. Baik itu hasil pertanian, perkebunan, kemudian hutan, laut, dan lainnya tadi ya. Untuk yang pertambangan ini merupakan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi kalau sudah habis, sudah dipakai, dia tidak bisa ada lagi ya. Nah, contohnya tadi bahan bakar kendaraan bermotor itu bisa diambil dari minyak bumi ya. Kemudian bahan bangunan ada batu-batuan ya, ada pasir dan lain sebagainya. Ada perhiasan itu bisa dari emas ya, perak. Kemudian obat-obatan dari belerang dan lain sebagainya ya. Itu salah satu contohnya. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan untuk materi hari ini. Tadi pemanfaatan sumber daya alam itu Ibu beri contoh ada 6, mulai dari
pertanian, perkebunan, hasil laut, hasil hutan, kemudian hasil peternakan, dan hasil pertambangan. Dan disertai juga dengan manfaat dari hasil sumber daya alam tersebut. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat kalian pahami dengan baik. Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat walaupun masih belajar di rumah. Dan tetap semangat, selalu semangat dalam mengikuti setiap pelajaran di rumah. Sekian dari Ibu. Kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.